Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa dimanapun kita berada, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keimanan, masih menetapkan iman dalam hati kita, sehingga kita masih bisa dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dengan iman itu kita selalu terketuk hati saat mendengarkan azan dikumandangkan, terketuk hati saat mendengarkan Al-Quran dibacakan. Memang hanya iman itulah yang kemudian mendorong seseorang sehingga dia mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu dan ingin mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk menambah pengetahuan kita tentang Allah harus kita belajar, harus kita memahami ilmu. Maka iman, ilmu, dan untuk merealisasikan keimanan dan ilmu yang kita pelajari tentang agama ini, maka harus dilanjutkan dengan amal. Nah, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman, ilmu, amal. Hadirin dimanapun Anda berada, jadi ketiga ini insya Allah hal yang paling utama harus kita syukuri. Adapun hal-hal lain, kesehatan, itu penting juga. Tapi terkadang banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah. Tubuhnya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, bisa mendengarkan. Tetapi karena imannya kosong, imannya tidak ada dalam hatinya, seakan-akan panggilan Allah adzan. Allah sebutkan hayya 'alas salah melalui muadzin. Hayya 'alas salah, mari kita salat. Seakan-akan perkataan itu hanya perkataan biasa, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya memanggil. Sementara orang-orang yang beriman, ketika hayya 'alas salah dikumandangkan dari masjid-masjid, mereka bergegas mencari masjid itu di mana. Itulah tanda bahwa masih ada iman dalam hati kita. Maka kalau masih ada iman seperti itu, masih ada keterketukan seperti itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Hadirin dimanapun Anda berada, tahukah kita bahwa setiap hari sebenarnya kita ini mati? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Nabi SAW mengajarkan doa tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati kemudian aku hidup. Jadi yang kita baca bukan arti naum artinya tidur. Biasa para muadzin kumandangkan saat salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, bahasa yang digunakan, kalimat yang diucapkan saat kita mau tidur, doa mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan kemudian aku hidup. Yang disebutkan ahya, hidup. Yang disebutkan mati. Bukan yang disebutkan tidur dan bangun tidur. Sehingga di doa setelah kita tidur mau bangun, itu kan diperintahkan juga untuk membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Jadi seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur setelah kita dibangunkan dari tidur kita, dibangunkan dari mati-mati kecil kita. Maka saat kita tidur, sebenarnya ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga doa tidur yang lain, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Jadi saat kita tidur, Allah cabut ruh kita. Bersyukurlah kemudian ruh itu dikembalikan. Tetapi ada juga orang-orang yang tidur tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali ruh. Jadi Allah yang berkuasa memegang ruh kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu, artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita apa? Untuk berzikir kepadanya. Sehingga doa tidur ini dilanjutkan dengan kalimat wa adzina li bidzikrihi. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, wa adzina li dzikrihi, sehingga kemudian aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya Allah kembalikan ruh saat kita tidur, dicabut oleh Allah ruh kita agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang zikir tentu tidak bisa kita pahami hanya sekedar zikir baca subhanallah, zikir baca alhamdulillah, zikir baca Allahu akbar. Tidak hanya sekedar itu. Tapi zikir yang paling utama adalah salat. Disebutkan as-salatu lidzikri. Salatlah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dengan zikir. Jadi kita bisa berzikir dengan salat, bisa juga berzikir dengan kalimat alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Muaranya semua untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama di antara itu adalah salat. Salat adalah perintah yang tidak ada pengecualiannya. Semua manusia harus melaksanakan salat. Selama dia masih hidup atau masih nafasnya berhembus, maka dia harus salat. Dia harus melakukan salat. Tidak ada intervensi. Di saat kita sehat harus salat. Di saat kita sedang sakit juga harus salat. Saat kita berada di kampung harus salat. Kemudian kalau kita berada di gunung juga harus salat, di laut juga harus salat. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita harus melaksanakan salat. Tidak ada alasan. Saat kita sakit, kita harus salat. Tidak bisa, kemudian kita bisa berdiri, kita duduk. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Tidak bisa berbaring, maka kita harus hanya niat apa? Kita gerakkan dengan isyarat saja. Tidak bisa lagi dengan isyarat, maka hati yang kemudian mewakilkan seluruh tubuh kita untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa salat, maka disalatkan. Nah, itulah sebabnya semua manusia, khususnya umat Islam ini, ketika ada yang mati, mereka harus disalatkan, dibawa ke masjid kah atau disalatkan di rumah kah? Tapi disalatkan, maka salat adalah perintah yang tidak ada batas waktunya. Artinya sampai mati mesti kita salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Maksudnya itu, waktunya terus menerus setiap hari 5 kali sehari itu dilakukan. Bahkan sampai mati pun harus disolatkan. Masya Allah, ini pentingnya salat.
Artinya sampai mati kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu. Jadi tujuan dari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur-tidur kita adalah supaya kita bisa melaksanakan salat. Tetapi banyak orang yang dilupakan atau banyak orang yang lupa kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan salat. Mereka sibuk dengan dunia, mencari harta, mencari kedudukan, mencari jabatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesibuk apapun, kita boleh mengerjakan pekerjaan, kita boleh mencari jabatan. Iya, tidak apa-apa. Asalkan harta kita, asalkan jabatan kita, jangan menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Allah tidak mengembalikan ruh kita saat kita tidur. Maka hari ini barangkali banyak orang yang berhamburan datang ke rumah kita. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, mereka datang untuk melayat, untuk mengurus barangkali jenazah kita, lalu kita dibawa ke kuburan. Kemudian kita dikubur, ditanam ke dalam tanah. Setelah kita dimandikan, setelah kita disolatkan, mereka mengantar kita ke kuburan. Insya Allah. Mereka kaget barangkali. Kenapa? Kok tadi malam, Masya Allah, tadi malam kita masih cerita-cerita. Tadi malam masih bercerita, ngobrol sama teman, ngobrol dengan keluarga. Kok tiba-tiba paginya sudah tidak ada nafas yang keluar. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengembalikan ruh kita, tetapi Allah mengambil ruh kita. Kemudian Allah mencabut ruh kita. Jadi bersyukur Allah masih mengembalikan ruh kita. Nah, tetapi jangan lupa setelah ruh itu kembali harus berzikir kepada Allah. Dan paling utama tadi salat, kemudian misalnya baca Quran, lalu berzikir dengan kalimat-kalimat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau la ilaha illallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam melaksanakan setiap perintahnya, dalam setiap melaksanakan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.